Selamat bertemu kembali dalam renungan saat indah bersama Tuhan. Mari kita mulakan dengan doa. Tuhan di surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik, memelihara setiap satu kami, melindungi setiap satu kami, memberkati setiap satu kami. Sehingga saat ini sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam renungan saat indah bersama Tuhan. Kami percayakan waktu ini sepenuhnya ke tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan saat indah bersama Tuhan pada waktu ini adalah saat menghadapi ketidakyakinan. Ketidakyakinan merupakan satu cabaran juga bagi kita. Walaupun mungkin kesannya tidaklah begitu mendalam, tetapi ianya sedikit sebanyak akan mempengaruhi pikiran, kesehatan, dan juga kehidupan kita. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa jika kita yang membaca firman ini, apabila dia katakan kamu, boleh jadi merujuk kepada seorang, boleh jadi merujuk kepada ramai orang. Sebab kamu ini bersifat kata jamak, bukan kata tunggal. Tetapi pada waktu saya membaca ayat ini, saya boleh rasakan bahwa ayat ini Tuhan tujukan kepada saya. Tuhan beritahu satu perkara yang penting kepada saya. Tuhan mengatakan, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ataupun pelayan kepada Raja kita, Yesus Kristus. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Namun Tuhan mahu kita untuk melakukan sesuatu, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar daripada kegelapan dunia kepada terangnya. Jika saya perhatikan ayat ini, dia boleh mengatasi perasaan tidak yakin dalam hidup saya. Maksudnya, ada waktunya kita merasakan kita ini tidak mempunyai makna apa-apa. Kehadiran kita di dunia ini tidak membawa arti apa-apa, selain daripada hidup, makan, tidur, bekerja, dan itu sahaja. Pada waktu kita diberikan tugas dan tanggung jawab, kita merasa, waduh, saya tidak boleh melakukan ini. Kita tidak yakin kepada diri kita. Kalau dalam medan pertandingan, kita akan melihat orang lain kuat-kuat belaka, manakala kita melihat diri kita sangat kerdil. Kita kembali kepada asal usul. Tuhan menjadikan setiap kita dengan rencana. Tiada satu di antara kita yang lahir dengan kebetulan, tetapi dengan rencana. Mari pandang diri kita. Pada waktu kita merasakan kita tidak seperti orang lain, tahukah kita bahwa orang lain juga akan mengatakan, waduh, saya tidak seperti dia. Pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah penghambaan Mesir, Musa menunjukkan satu sifat tidak yakin. Dia memberikan alasan dan alasan kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Musa menyadari bahwa yang mengutusnya adalah Tuhan dan sandaran utamanya adalah Tuhan, dia dapat melakukan tanggung jawab itu. Dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah penghambaan Mesir. Pada waktu kita terpanggil untuk melakukan sesuatu dan kita merasakan tidak yakin, merasa tidak mampu melakukannya, pandanglah kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan banyak pimpinan dan pertolongan kepada mereka-mereka yang terdahulu. Jika Tuhan mampu melakukan kepada mereka yang lain,
kenapa Dia tidak boleh melakukan kepada kita? Mari kita baca tulisan Roh Nubuat di dalam buku The Lake Union Herald yang ditulis pada 3 November 1909. Kita mungkin akan kehilangan banyak berkat disebabkan kita lalai untuk mencari Tuhan dengan rendah hati. Apabila kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, minta supaya Tuhan menunjukkan kelemahan kita, Dia akan menunjukkan kepada kita gambaran yang sebenar mengenai diri kita. Dipantulkan dalam perkataannya. Oleh itu, melihat diri kita seperti yang dilihat oleh Tuhan, marilah kita jangan pergi jauh dan lupa keadaan diri kita. Marilah kita pelajari dengan bersungguh-sungguh keadaan sifat-sifat kita yang lemah dan mencari Roh Suci, supaya kita boleh menjadi seperti yang ditunjukkan dalam firman Tuhan. Tulisan Roh Nubuat ini membawa kita untuk memikirkan apa yang ditulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Inilah keyakinan kita dan inilah sukacita kita. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah pelayan-pelayan kepada Raja kita Yesus Kristus. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah yang mempunyai suatu tugas untuk memberitakan perkara-perkara besar tentang Tuhan. Di mana Tuhan itulah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih waktu dan kesempatan kami untuk merenungi firman Tuhan. Biarlah ini memberikan satu keyakinan kepada kami bahwa setiap satu kami ini lahir dan ada di muka bumi ini karena rencana, bukan karena kebetulan. Dan kami mengerti bahwa kami adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, milik Tuhan. Dan satu peranan kami untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan berikan, dan kami dapat kongsikan ini kepada semua orang. Terima kasih, biarlah ini dapat memberikan keyakinan kepada kami bahwa setiap satu kami ini berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.